Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan selaku dosen pengampu MK pembelajaran SKI yaitu Bapak Taufik Alamsyah MPD. Di sini saya mau menjelaskan tentang PPT tentang perkembangan pesantren dan perannya. Yang sudah disusun oleh saya. Saya akan menjelaskan tentang PPT ini yang berjudul tadi, perkembangan pesantren dan perannya. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran atau gotong royong, santuan, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, menganalisis dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya itu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu kompetensi intinya. Dan kompetensi dasarnya yaitu 1.3-nya itu menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang 2.3-nya yaitu mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Kompetensi dasar 3.3-nya itu menganalisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 4.3-nya itu menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Dan itu kompetensi dasar. Dan selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Yang ketiga menjelaskan perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat mengidentifikasikan peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang kelima, mengklasifikasikan peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang seterusnya, mengidentifikasikan peran para tokoh pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang ketujuh yaitu mendeskripsikan perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Itu tujuan perkembangan pesantren dan perannya. Di sini ada peta konsepnya. Di sini ada peta konsep. Yaitu peta konsepnya itu peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia itu terbagi 3. Ada pondok pesantren, pendidikan keislaman, dan keaslian di Indonesia. Yang selanjutnya itu pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Yang ketiganya itu pesantren sebagai pencetak para dai. Di sini ada pesantren sebagai pencetak para dai itu ada berbagai pesantren di wilayah Indonesia, di antaranya itu sebagai pesantren di Jawa, berbagai pesantren di Jawa, berbagai pesantren Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini peta konsep dari perkembangan pesantren dan perannya. Dan pembahasan di sini ada pondok pesantren, pendidikan keislaman, dan keaslian Indonesia. Pembahasannya itu pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan kebudaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Pesantren memiliki tata nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya.
Pondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau asli berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki pendepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Pondok pesantren itu berasal dari kosakata bahasa Arab funduk yang memiliki makna asrama atau tempat di mana peserta didik tinggal. Adapun pesantren berasal dari kosakata lokal, yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Dengan demikian, pondok pesantren merupakan perpaduan kosakata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakufiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pembahasan yang kedua yaitu pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pendidikan pondok pesantren merupakan serangkaian proses belajar mengajar berasrama yang berlangsung selama 24 jam dengan tujuan menyiapkan secara sadar peranan peserta didik di masa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan latihan, baik secara konvensional maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Menurut Agus Sunyoto, di dalam buku Atas Wali Songo, usaha dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo melalui pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama sebelumnya. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model duku yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu atau Buddha, serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan kapitayan atau tempat bermukim para cantrik yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren mempunyai komponen pokok yang menjadi ciri khas tersendiri. Pertama yaitu kiai sebagai komponen sentral dalam suatu pesantren. Yang kedua, santri, peserta didik atau anak dalam keadaan berkembang dalam pendidikan di pondok pesantren. Yang ketiga yaitu masjid atau musola, itu sarana fisik sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Yang keempatnya yaitu pondok pesantren atau asrama, itu sarana fisik sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima yaitu kitab kuning atau sebagai materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang keenam metode pengajaran sorogan, bandongan, dan al-iznul ijazah serta model pembelajaran utawi iki-iku, yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna kedudukan dan fungsi masing-masing kalimat. Kiai mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai figur pimpinan pondok pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman Kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai sebagai guru mengaji mempunyai banyak murid. Melalui murid atau santri, itulah tersebar karisma Kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitarnya dalam memecahkan persoalan. Biasanya, seorang anak kiai sangat dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar sebagaimana tampak dari panggilan Gus atau singkatan dari Gusti atau Bagus. Sebutan itu mengandung tafaul atau harapan agar ia menjadi orang yang bagus dan mulia. Oleh karena itu, anak kiai atau Gus mempunyai kesempatan yang luas untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh atau terjadi karena karomah atau suatu kemuliaan dari Allah, dan barokah atau suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, terutama anaknya dan santrinya. Status kiai dapat pula diperoleh melalui nasab atau garis keturunan. Istilah santri pada dasarnya muncul bersamaan dengan berdirinya pesantren di Indonesia. Santri yang dikenal sebagai penghuni pesantren bila dikaji tentu tidak akan lepas dari figur seorang kiai yang membentuk kepribadian dan karakternya serta sebagai lingkungan kehidupannya selama menjadi santri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pesantren sebagai pencetak para dai.
Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lainnya, yaitu pencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren. Para dai lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Sebagian dari mereka menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial atau medsos, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sini ada pendidikan pesantren di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006. Tidak kurang dari 4.067 buah pondok pesantren tersebar di luas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Persebaran pondok pesantren terbanyak berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera, terus Kalimantan, dan Sulawesi. Berikut adalah profil ringkas beserta pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. Di antaranya ada Pondok Pesantren Tegal Sari atau Jetis Ponorogo, Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pondok Pesantren Tremas, Pondok Pesantren Al-Huda, Pondok Pesantren Buntet, Pondok Pesantren Subul Salam, Sunyur Manicat, Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Pondok Pesantren As-Adiyah Sulawesi Selatan. Inilah berikut contoh ringkasan dari berbagai pondok yang hingga kini masih berdiri di tanah air. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen yang berjudul tentang perkembangan pondok pesantren dan perannya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, tolong dimaklumi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.